Jadi yang sudah kita ketahui bersama bahwa salah satu tanaman purba di bumi itu adalah pakis ini. Ya, dengan begitu banyak jenisnya. Ya, salah satunya adalah yang ada di sekitar kita sekarang ini. Kemudian ada itu jenisnya lain. Kemudian ada banyak sekali. Bahkan di sekitar sini itu kalau tidak salah ada sekitar 20 atau 21 jenis yang pernah saya ketemui. Sebagai tanaman purba, yaitu tanaman yang pertama kali, yaitu salah satu tanaman yang pertama kali hidup di bumi ini. Jadi dia ini bisa berevolusi, kemudian menyesuaikan dengan lingkungan, kemudian hidup lagi, mati lagi, hidup lagi, begitu. Karena dia ini lolos dari berkali-kali bencana alam di bumi yang begitu sangat banyaknya, bencana global yang begitu sangat banyaknya, menghancuran total. Tetapi si pakis ini menjadi salah satu tanaman yang masih eksis hingga hari ini. Ada beberapa jenis yang seperti yang saya sebut tadi, itu ada di sekitar sini ada 20 atau 21-an. Tapi kalau untuk dikonsumsi itu mungkin ada sekitar tiga macam yang dapat dikonsumsi manusia. Jadi seandainya kita ya suka hobi mendaki gunung atau menjelajahi rimba, kemudian tersesat, atau walaupun tidak tersesat tapi kita bertahan di hutan sampai berhari-hari karena entah itu merekam satwa, kemudian melakukan aktivitas lainnya, mendaki gunung dan sebagainya. Pakis ini menjadi salah satu sumber makanan yang dapat kita kelola dengan cepat sekali. Tetapi ya itu tadi, di Indonesia terutama di hutan-hutan Indonesia itu hanya ada beberapa yang dapat dikonsumsi oleh manusia, karena lainnya ini selain tidak enak, ada yang bisa menyebabkan kepala pusing, bahkan mual-mual hingga muntah-muntah. Tapi yang sampai beracun total fatal saya pikir tidak ada. Tetapi dengan rasa aja kita sudah tidak bisa memakannya, ya seperti yang ini jenis ini tidak bisa dikonsumsi ini, walaupun muda begini ini tidak bisa dikonsumsi karena rasanya ini getir, dia getir dan pahit sekali. Kemudian yang itu yang besar ini, yang pohonnya bisa sampai 10 meter ini sangat pahit, benar-benar sangat pahit. Kemudian yang di belakang itu, mana tadi? Ini di depan ini yang berbulu, ini ada berbulu hitam, ini coklat-coklat kehitaman itu, dia ini juga tidak bisa dikonsumsi oleh manusia karena rasanya pertama sengir-sengir pahit begitu, karena saya pernah mencobanya. Jadi sangat tidak enak sekali. Bahkan ini ke mulut ini bisa berlendir gitu, berlendir sampai licin begitu, karena lendirnya sangat banyak sekali itu, dan rasanya sangat pahit sekali. Jadi itu ciri-cirinya, dia berbulu, yang berbulu coklat atau hitam apalagi atau putih itu tidak bisa dikonsumsi. Yang bisa dikonsumsi nanti akan kita cari sambil berjalan, kita akan cari, karena di lokasi sini, sekitar sini ini tidak ada yang dapat dikonsumsi. Ini ada 1, 2, 3, 4 suplir itu termasuk pakis, 5, 6 yang kawat itu, 7 itu yang di pohon, 8, 9, 10 lebih, 10 atau 11 lah di sekitar sini aja ya. Kita balik ke awal tadi, yaitu sejarah pakis yang sangat-sangat tua sekali, tumbuhan purba yang masih eksis hingga hari ini. Perkembangbiakannya begitu sangat simpel, kemudian berbeda dengan tanaman lain. Jadi kalau tanaman lain ini melalui biji,
kemudian melalui tunas yang dari bawahnya itu ya, kemudian dari biji kan jadi tunas ya, kemudian mempunyai bunga dan lainnya seperti ciri-ciri pohon umum yang kita lihat dan ketahui bersama. Tetapi pakis ini berbeda, dia ini berkembang biak itu dengan spora dia, dengan spora dia. Dan lagi fungsi vitalnya dia ini, dia sangat banyak menghasilkan oksigen. Salah satu tanaman di bumi yang sangat banyak menghasilkan oksigen adalah tanaman ini. Dan kalau malam, seperti yang pembahasan di video sebelumnya itu ya, mengenai karbon dioksida dan oksigen itu, ini untuk mengeluarkan karbon pada saat gelap atau malam itu, dia itu sangat sedikit sekali dibandingkan dengan pohon-pohon besar itu. Tetapi oksigennya saat malam, saat siang begini itu, dia ini sangat luar biasa besar pengeluarannya. Perbandingan saat mengeluarkan karbon dan oksigen itu berbeda sekali. Yaitu mengeluarkan oksigen begitu sangat banyak, tetapi saat gelap dia itu mengeluarkan karbon tidak sebanyak seperti pohon pada umumnya yang ada di sekitar kita ini. Pakis, yaitu tadi si tanaman purba sebelum ada dinosaurus ini. Jadi berjuta-juta tahun sebelum ada dinosaurus itu sebetulnya sudah ada pakis di bumi ini. Kemudian disusul dengan lumut, kemudian tanaman-tanaman purba lainnya. Ya. Ciri dari pakis itu tadi, dia ini tidak mempunyai bunga. Tidak mempunyai bunga, kemudian tidak mempunyai biji ya. Otomatis kalau tidak punya bunga, dia tidak punya biji. Itu tadi, dia itu berspora. Kemudian setelah pakis, kemudian lumut dan itu baru ada jamur. Bahwa pakis ini dulu, seperti referensi yang saya pelajari sebelum-sebelumnya itu, tingginya itu bisa sampai 25 meter, 30 meter begitu. Jamur itu ya, jamur yang kecil-kecil yang kita lihat hari ini sangat kecil itu, tumbuhnya dulu bisa sampai 10 meter, 12 meter begitu. Karena fosil-fosilnya masih ada hingga hari ini. Dan pakis ini yaitu menjulang sangat tinggi-tinggi sekali. Jadi kalau kita ya, kita memakan pakis di hutan, kan otomatis kita itu seperti dinosaurus. Ini karena makanan dinosaurus ini, pakis ini. Tapi ya itu tadi, saya sering sekali memakan pakis ini karena ini tanaman kesukaan saya. Akhirnya saya hafal sekali mana yang bisa dimakan dan mana yang tidak. Bahkan ada saya coba-coba rasanya gimana, saya akhirnya tahu walaupun tidak semua saya cobai. Kayak suplir itu gak mungkin saya coba, si suplir yang nempel-nempel di pohon. Nah kemudian si pakis ini hidup di hampir seluruh bumi ya, bayangin ini. Saya itu pernah menemukan pakis itu di Punta Arenas, perbatasan ke Antartika, di ujung bumi paling selatan di negara Chile, perbatasan dengan Argentina. Jadi menyeberang lagi kita ke Antartika. Bahkan di Antartika pun itu ada fosil-fosil pakis yang di pinggir-pinggir dengan Punta Arenas itu. Udah beberapa sampel yang sudah diketemukan bahwa pakis itu memang ada di sana. Ke gunung ya, kita ke gunung di Indonesia atau di luar negeri mana-mana itu, tempat-tempat ekstrim itu pakis pasti eksis di situ. Bahkan di gunung berapi ya, gunung berapi yang menyala-nyala itu, yang panas atau apa begitu, di dekat-dekat gunung berapi, pakis yang masih eksis untuk hidup. Kenapa ini si pakis ini bisa sangat menyesuaikan diri atau sangat mudah hidup di mana-mana? Prinsip pakis hidup itu seperti lumut dia. Walaupun dia tidak punya, dia ya tidak tanah ya, tidak ada ya. Semua pakis yang menempel di pohon itu. Tuh, menempel di pohon banyak itu. Ya, suplir itu termasuk pakis. Itu menempel di pohon. Dia tidak butuh tanah awalnya ya, tidak butuh tanah atau apa. Tetapi dia itu akan menghasilkan humus sendiri untuk hidupnya dia, bahkan untuk bisa ditumpangi tanaman-tanaman lain. Itu ciri-ciri pakis. Nah, dia itu walaupun di tempat ekstrim sekalipun, dia itu bisa hidup karena dia itu menghasilkan humus dari
yang sudah mati nanti ini akan lebur. Setelah mati ya, lebur menjadi debu-debu gitu, ngumpul-ngumpul akhirnya menjadi humus. Nah, humus ini nanti yang dimanfaatkan untuk hidup, untuk putaran hidup. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, bahkan untuk bisa hidup di tempat-tempat ekstrim dan akhirnya bisa dibuat untuk hidup tanaman-tanaman lain. Ini pakis nih, tanaman yang istimewa sekali.